Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Menyembah Yesus enggak? Oh, di belakang sudah tahu. Kalau Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah batu, Bunda. Iya, saya tanya, Bapak menyembah Yesus kan? Saya menyembah. Nah, Bapak mengabdikan diri kepada Yesus kan? Iya, betul. Nah, kalau kami menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Tuhannya Yesus, Tuhan kami Allah. Sekarang saya tanya, Yesus adalah Tuhan yang pernah mati. Betul? Betul. Berarti Tuhan Bapak tidak kekal. Karena definisi kekal adalah tidak pernah mati. Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal. Pertanyaan saya, itu waras nggak Pak? Kalau ada Tuhan yang mati? Menurut Ibu, menurut Unifah mungkin tidak waras. Tapi menurut bagi Saya tanya bagi Bapak waras nggak kalau Tuhan itu mati? saya waras. Itulah kenapa kami bilang Bapak tidak waras. Karena Bapak percaya Tuhan itu mati. Kalau ada Tuhan yang mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena Tuhan itu kekal, berarti Bapak akui Tuhan Bapak tidak kekal. Saya akui dia kekal. Kenapa? Loh, ini gimana ini? Pak, tadi Bapak bilang Tuhannya mati. Sekarang Bapak bilang kekal. Bapak tahu definisi kekal nggak? Definisi kekal itu artinya tidak pernah mati, Pak. Sejak kapan kekal itu artinya pernah mati? Artinya begini, Bunda. Walaupun Yesus mati, tapi dia bangkit lagi. Itu yang saya tanya, apakah Pak, saya tahu Bapak nggak usah jelaskan berkali-kali Tuhan Bapak pernah hidup itu kan doktrin kalian. Yang saya tanya itu, apakah definisi kekal itu pernah mati? Silakan dijawab. Kalau memang definisi kekal pernah mati, maka seluruh manusia itu kekal. Karena manusia itu setelah mati dia dibangkitkan dan nggak pernah mati lagi, Pak. Nggak ada bedanya manusia dengan Tuhan. Kan gitu. Tuhan Bapak kekal nggak? Seperti saya jawab tadi, Bunda. Apa arti kekal? Iya. Arti kekal apa? Seperti Bunda sudah mengatakan tadi, memang kekal tidak ada kematian. Tapi di sini Tuhan Bapak pernah mati nggak? Nggak. Kan sudah sebab saya kekal artinya tidak pernah mati, sepakat? Sepakat. Nah, Tuhan Bapak pernah mati, betul? Betul. Artinya Tuhan Bapak tidak kekal, karena definisi kekal artinya tidak pernah mati. Ngerti sampai di sini? Artinya begini, Bunda. Memang Tuhan kali mati. Memang betul saya akui. Ya sudah, Bapak tidak waras. Ya sudah, Bapak tidak waras karena Bapak tidak bisa membedakan mana kekal, mana yang pernah mati. Karena definisi orang tidak waras adalah orang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Tadi Bapak sendiri bilang, kekal itu artinya tidak pernah mati. Sekarang Bapak akui, Tuhan Bapak pernah mati. Artinya Tuhan Bapak tidak kekal. Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal. Maka Bapak tidak waras lagi, harus dipasung. Jadi menurut bahaya Bang Iya, Iwan menolak waras ini Bang Iwan. Aduh. Coba saya tanya jujur, saya minta kejujuran Bapak deh. Karena Bapak sudah tahu definisi kekal artinya tidak pernah mati. Berarti Bapak mau mengakui nggak kalau Tuhan Bapak tidak kekal? Kenapa, Bunda? Bapak sudah mengakui definisi kekal artinya tidak pernah mati. Dan Bapak juga akui Tuhan Bapak pernah mati. Maka silogismenya, kesimpulannya, Bapak itu punya Tuhan yang tidak kekal. Bapak akui atau tidak? Bingung? Nah, inilah tidak waras. Tidak bingung, Bunda. Tetap saya akui. Apa yang Bapak akui? Tetap saya akui bahwa dia adalah Tuhan saya. Karena saya waras. Loh, saya tidak bertanya dia Tuhan Bapak atau tidak. Yang saya tanya, dia kekal atau tidak? Ya, itu kan tanggapannya Bunda Rifa mau kekal atau tidak. Bukan, saya bertanya. Saya tanya kepada Bapak. Silogisme Bapak tahu nggak kesimpulan? Bapak sudah mengatakan yang namanya kekal itu tidak pernah mati. Oke. Lalu Bapak katakan Tuhan Bapak pernah mati. Oke. Maka kesimpulannya adalah Tuhan Bapak tidak kekal. Nah, Bapak jujur nggak mengakui kalau Tuhan Bapak tidak kekal?
Saya tidak mengatakan itu. Artinya Nah, saya karena tidak Bapak bisa menolak waras, makanya Bapak tidak mampu menjawab. Kalau Bapak sudah waras, berarti Bapak katakan nih, iya saya salah karena Tuhan saya kok tidak kekal ya. Saya nggak maulah nyembah Tuhan tidak kekal. Berarti Bapak tobat. Ini Bapak dari tadi berkutat dengan doktrin. Doktrin mengatakan Tuhan mati. Kenyataan mengatakan Tuhan mati sama dengan tidak kekal. Ketika saya konfirmasi apakah Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal, Bapak tidak mampu menjawab. Karena rasio Bapak berjalan. Bapak tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak kekal. Nah, ini kenapa dikatakan kalian umat Kristen tidak waras lagi. Ngerti bang? saya paham itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bunda. Hilang suara Bunda. Bapak tanya aja ke saya. Bapak tanya aja ke saya. Iya. Maunya Bunda gimana supaya orang Kristen itu waras? Oke. Kalau ini bukan mau saya, tapi ini secara dasar psikologi. Cara kita supaya waras, kita bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana orang, mana manusia, mana hitam, mana putih, mana air, mana batu. Kita harus bisa membedakan diksi-diksi itu semua. Nah, ketika saya bertanya kepada Bapak, Bapak tahu nggak kalau Tuhan Bapak itu pernah mati? Bapak akui. Maka Tuhan Bapak tidak kekal. Sekarang saya tanya, apakah menurut Bapak Tuhan itu layak dikatakan Tuhan kalau dia tidak kekal? Tuhan layak dikatakan Tuhan kalau dia itu tidak kekal? Silakan dijawab. Saya mau ngajarin Bapak supaya Bapak waras deh. Ya, kalau menurut saya Bunda, apapun yang Bunda kasih alasan, saya akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Karena Bapak menolak waras. Mau apapun dikatakan Bunda, saya sudah tekad itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, inilah kenapa doktrin itu membunuh akal. Inilah sebuah statement yang dikatakan doktrin membunuh akal. Itu kenapa Eropa dulu di abad ke-8 itu gelap gulita, jauh dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena orang tidak boleh berpikir dan tidak lagi kritis. Sudah tahu kekal itu definisinya tidak pernah mati, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu pernah mati. Kenapa? Doktrin yang diajarkan gereja bahwa Tuhan kalian pernah mati. Maka sejatinya naluri kalian menolak bahwa Tuhan itu tidak kekal. Saya tahu kok, kognitif Anda berjalan. Anda bukan orang yang punya masalah dengan otak, tapi Anda menolak waras karena Anda terdoktrin. Inilah kenapa dikatakan kalian itu kafir, dari kata kafaro, menutup diri, karena yang menutup lemak di kepala kalian itu adalah lemak doktrin yang sangat tebal, yang sangat sulit untuk dilepaskan. Seperti itu Bapak. Nah, kalau Bapak normal berpikirnya, maka Bapak bisa membedakan kalau Tuhan itu tidak pernah mati, itu bisa dikatakan Tuhan yang kekal. Tuhan tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, tidak ada pengsudahannya, karena dialah yang menjadi asbab sesuatu bermula. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak sama dengan apapun, Tuhan yang kekal. Jadi Tuhan itu harus bersyarat. Karena kalau Tuhan tidak bersyarat, nanti Ustadz Yusuf PI jadi Tuhan. Ngeri loh. Tuhan itu harus ada syaratnya. Susah memang ya. Saya aja udah jadi Tuhan, dituhankan tadi saya udah. Nah, sekarang coba saya tanya sama Bapak gini deh. Bapak nih baik, saya apresiasi. Coba saya tanya sama Bapak, apa alasan Bapak menuhankan Yesus? Satu saja Pak, nggak usah banyak-banyak. Satu alasan kenapa Bapak tuhankan Yesus, silakan. Oke. Wah, kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus? Oke. Saya menuhankan Tuhan Yesus karena apa? Karena dari sejarahnya sudah dikisahkan pada nabi-nabi terdahulu bahwa anak manusia akan datang ke dunia dan dia akan menjadi Tuhan dan juru selamat umat manusia yang penuh dengan dosa. Itu pertama. Yang kedua, Nggak usah banyak-banyak Pak, saya tidak minta banyak, saya cuma minta satu. Biar kita yang komplit ya, yang komplit saja. Saya percaya Tuhan Yesus kenapa?
Karena dia mati di kayu salib, dia bangkit lagi. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain saya tidak bisa lihat. Tapi Tuhan yang umat Kristen, semua orang bisa lihat. Itu loh, itu bernama Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak bisa kelihatan, itu bukan Tuhan, tapi hantu menurut saya. Yang tidak bisa kelihatan, cuma hantu. Terima kasih, Bunda. Kayaknya kena pelanggaran Uni. Entah wifi-nya mati atau kayak gimana itu, bentar ya. Naik lagi Uni ya. Aduh. Kesini lagi Bang, kesini lagi tuh Umi itu, Bunda Rifa. Iya, penasaran kan Bang Iwan sama Bunda Uni Rifa kan? Pasti penasaran gitu ya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Kan kayak gitu. Jadi lagu. Sabar. Uninya nanti naik amati lampu atau kayak gimana Uni? Belum. Banyak ya di bawah. Sebentar. Nah, menurut Bang Iwan, ya Tuhan yang nongol itu waras atau kagak? Tuhan yang nongol dilihat dengan mata itu waras atau tidak gitu? Menurut saya, bagi saya waras. Karena karena yang tidak nongol itu tidak waras, Bang. Loh, iya. oh. Lalu abang mau mengatakan Yesus bahwa kata Yesus Bapa itu tidak dapat dilihat, gak waras itu Yesus gitu. Kata Yesus kan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat melihat rupanya. Atau nggak akan kelihatan kata Yesus begini, Tuhan itu. Nah, begini. Yesus pernah mengatakan, Bang, barang siapa melihat aku, berarti dia melihat Bapakku. Itu kata Yesus. Artinya apa? Rupanya Yesus berarti sama dong dengan rupanya Allah. Itu sama. Beda lah. Karena kita tidak bisa melihat langsung wajahnya, Mbak Atif. Karena kita tidak melihat langsung wajahnya Allah, makanya Allah mengutus anaknya bahwa inilah anakku. Nah, anak adalah rupa dan segambarnya, itulah Yesus. Ya masalahnya kita di sini bahas waras atau tidak waras ya, Bang Iwan ya. Bukan masalah Tuhan mengutus siapa, bukan. Tapi masalah berbicara waras atau tidak waras. Makanya jangan menolak waras gitu. Nah, kayak gini Bang, kalau Tuhan ya datang kelihatan jadi manusia, apa masih bisa disebut Tuhan kayak gitu? Loh, kan masa Tuhan tidak mengenal Tuhan? Tuhan sama dengan masa Tuhan sama dengan kita, Bang Iwan? Loh, coba Abang baca dari Kejadian deh. Kayak gini Bang Iwan, sebabi-babinya babi, tidak ada menuhankan babi. Tuhan menciptakan manusia dari mana, Bang? Dari batu atau dari tanah? Dari tanah, dia menyerupai gambarnya sendiri. Artinya apa? Menyerupai gambar sendiri. Dia menciptakan dari kita dari tanah, dia merupai gambarnya, dari telinganya, dari matanya, dari hidungnya. Itu adalah gambar Allah yang sesungguhnya. Makanya dibentuklah kita manusia. Bang, kayak gini, kalau kita melihat kejadian itu berarti Tuhan adalah seperti wajah manusia. Karena kodratnya dari sana, Bang, kita. Kayak gini, Bang. Ya, kalau kita melihat kejadian itu seperti seorang arsitek. Kata arsitek, marilah kita bangun rumah ini segambar dan serupa dengan kita. Apa yang dia gambar? Apa yang digambar oleh arsitek itu, ya, apa yang digambar oleh arsitek itu, dia mau ciptakan gitu. Rumahnya seperti itu. Bukan berarti Tuhan jadi manusia kayak gitu. Sakit abang ini. Nah, arti begini, Bang.
Bukankah sebelumnya mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya? Ya kalau Bang Iwan memaksa ke situ kayak gini Bang Iwan. Manusia itu ada dua jenis, ada laki-laki dan perempuan. Ya sudah, Tuhan turun bentuknya laki-laki, Tuhan perempuannya mana? Nah itu saya tanya Bang Iwan kalau gitu. Bukan dari di situ. awal Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Lah, kan kata Abang serupa dan segambar. Manusia itu ada dua jenis Bang. Ya betul. Ya, yang di abad pertama turun Tuhan laki-laki tuh. Ah, Tuhan perempuannya mana? Kapan turun? Saya mau tanya itu Tuhan menurut Abang itu laki-laki itu perempuan? Lah, Yesus itu kan laki-laki. Ya, saya mau tanya Abang, menurut Abang Tuhannya Abang itu laki-laki itu perempuan? Oh, Tuhan gak perlu gender Bang, gak perlu. Ngapain Tuhan ada gendernya, aneh juga. Gak perlu gender laki-laki atau perempuan. Dia bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk terus apa dia? Dia bukan laki-laki atau perempuan, bukan. Yang kalaunya sudah gender itu makhluk namanya ciptaan. Ya betul Bang. Tapi saya mau pilih tahu Tuhannya Abang Yesus seperti apa? Seperti apa? Nah, dia laki-laki atau perempuan? Gini Bang, bukan laki-laki dan perempuan. Jangan disamakan dulu dengan manusia. Sifat Tuhan saya itu mukhallafatul lil hawadits. Dia itu berbeda dengan sesuatu yang baru, beda dengan makhluk. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Bedakan dulu, buang jauh-jauh. Tuhannya umat Islam sama seperti manusia itu buang jauh-jauh. Gak bakalan Anda ketemu diskusinya kalau Anda masih di dalam pikirannya itu bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah seperti manusia. Gak nyambung gitu. Jadi buang-buang dulu. Ya, buang seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Lalu bagaimana Tuhannya umat Islam? Ya seperti yang dikatakan oleh para nabi. Kata Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Kata Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ya sama dengan Quran di Islam. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Tidak dapat dilihat dengan mata. Itu dulu dikunci yang namanya Tuhan. Mau melihat Tuhan, ya lihat telinga kita nih. Bisa nggak Bang? Tanpa cermin. Mata kita, lihat telinga. Tanpa cermin bisa nggak? Sekelas Nabi aja ya Bang Iwan ya. Sekelas Nabi aja, Nabi Musa. Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Baru nurnya yang turun, udah pingsan Nabi Musa. Gitu, udah pingsan. Nah, kayak gitu. Mau kita melihat Tuhan, melihat telinga sendiri aja nggak bisa kita Bang. Kita ini lemah, makanya nggak waras kalaunya Tuhan sampai jadi manusia, melemahkan dirinya jadinya. Itu kalau Tuhan saya itu nggak seperti itu Bang, tidak menjelma jadi manusia. Tuhannya para nabi itu tidak menjelma jadi manusia, enggak ada juga para nabi mengajarkan bahwa Tuhan akan datang menjelma menjadi manusia. Nabi mana? Coba. Nggak ada yang jelas ya. Kami itu udah paripurna Bang Iwan. Allah Subhanahu wa taala itu ya kayak gimana? Ini kita dapat melihat di Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia beda dengan segala sesuatu. Satu. Yang kedua, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Oke, dua. Yang ketiga, ya, qul huwallahu ahad. Dia itu esa. Bukan bilangan. Bukan 3 dalam 1. Bukan, ya. Yang keempat, ya, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Oke? Ya, Bang ya, ingat tuh. Kalau ada yang namanya ya Tuhannya digantung oleh makhluk, itu bukan Tuhan pasti. Ya. Jadi Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk.
Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi nggak perlu gender, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi buang jauh-jauh ya. Kita ini manusia ciptaan gitu. Ada makhluk, ada kholik. Jauh-jauh ya, bedakan dulu Tuhan dengan makhluk itu, bedakan gitu loh. Belajar membedakan dulu gitu. Iya. Lalu kenapa kagak terlihat di mana tempatnya? Nah, kan kayak gitu pula pertanyaannya. Coba bang. Anda yakin nggak Tuhan itu ada menurut Bang Iwan? Saya mau tanya. Menurut saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Namanya siapa? Ya seperti apa Yesus sudah tahu namanya Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu yang menciptakan Anda? Iya betul. Nah, kapan Anda melihat Yesus menciptakan Anda? Hah? Saya jujur saya tidak bisa melihat, tapi dari sejarah-sejarahnya ada bang. Gini bang, ya udah dibilang juga, bang. Masa ketika di rahim ibu abang melihat Yesus gitu, bentuk tangan abang, terus juga bentuk kepala abang kayak gitu. Abang lihat Yesus gitu yang bikin. Lihat. Hah? Tunggu dulu bang, saya mau lanjut dengan Bunda Rifat tadi dulu. Saya mau lanjut dulu. Bentar dulu, nanti saya serahkan ke Uniri Pak. Makanya beliau diam dulu kalau saya ngomong. Gimana bang? Aduh, kayaknya ini sudah mulai marah-marah ini bang. Marah-marah pula. Aduh bang. Tadi Bang Iwan saya tanya di awal aman apa kagak? Aman katanya. Tiba-tiba udah Pak mungkin mau melayang ini katanya, piring udah. Aduh, diurus dulu lah Bang Iwan. Ya, oke sudah ditanggung. Oke ya, diurus dulu ya. Dadah. Cowok. Udah oke ini bang. Ya, Anda Islam atau Kristen bang? Ya jelasnya 99% Kristen. Oh Kristen. Kita boleh berdiskusi. Abang mau tanya jawab, silakan. Kalau abang ada pertanyaan, silakan ke saya atau ke Uni. Nanti kita bisa bertanya balik kayak gitu ya. Diskusi aja, silakan bang. Oke, diskusikan bang. Diskusikan? Iyalah. Nggak kayak abang tadi bilang, nggak sampai melempar atau lempar piring atau cangkir, nggak sampai gitu kan? Nggak sampai lah. Itu Bang Iwan tadi ya, mau terbang piringnya kata Bang Iwan. Bang, ini ya. Tadi yang kutangkapin dari abang yang bilang, sejak kapan Anda lihat Tuhan Anda? Itu yang kutangkapin. Ya baik, silakan. Sebenarnya kalau orang itu dari rahim ibunya sendiri nggak tahu apa-apa. Tapi dari keyakinan dan kepercayaan itu datang dari Tuhannya sendiri. Kami yakin atau aku ya percaya kalau aku itu diturunkan dari Tuhan. Dikasih sama orang tua, dibilang sama orang tua, hai ayah dan ibu, ku kasih anak ini, ajarkan ini dengan baik, didik dia dengan baik, besarkan dia dengan tumbuh yang baik. Halo? Lalu kenapa abang bilang tadi, sejak kapan Anda melihat Tuhan? Ya iya, gini bang, ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Apakah dia yang menciptakan kamu? Maka kalau dia yang menciptakan kamu, kamu tahu dia adalah Tuhanmu, kan gitu. Maka dari itu, saya akan bertanya kepada Anda, karena Anda diciptakan bisa melihat. Apakah Anda melihat ketika Tuhan Anda membentuk, Yesus itu membentuk kaki Anda,
terus membentuk mata Anda, terus membentuk tangan Anda. Kelihatan nggak? Ya saya sendiri nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat kan? Iya. Oke? Artinya apa? Kalau kita tidak bisa melihat, nggak usah di dunia ini kita mencari Tuhan gitu. Nggak kelihatan itu Tuhan berarti. Itulah kesalahan abang, itulah kesalahan kamu. Ya. Jadi kalau Itulah ada kesalahan Tuhan, kalau ada Kamu Tuhan berang- yang nongol, kamu bilang bentar Bang, sedikit yang lagi. yang anda lihat itu harus bisa diciptakan oleh Allah atau Nabi Muhammad. Sedangkan Sedikit Allah lagi, Bang. sendiri bisa diciptakan. Maaf bang. Yang abang bilang tadi, yang mati itu ada di kuburan tetap. Tapi yang saya percaya itu mati dan hidup. Nggak ke sana saya Bang, nggak ke sana. Ya udah. Makanya itu Ya yang sudah. saya bilang. Ya kayak gini, Maaf ya, makanya Bang. Maaf ya, dengarkan Bang. sedikit lagi gitu. Ayo bang, iman kami bilang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Bang, coba dengarkan Ustaz Yusuf ngomong, Bang. Belum selesai. Belum tadi beres ngomong. gitu, ya. Abang udah belum beres. potong. Ya udah. Jadi gini Kenapa? Bang, kalau abang di rahim abang, ya di rahim ibu abang tidak melihat Yesus membentuk Anda, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau abang tidak melihat siapapun di rahim Anda, kan kayak di rahim ibu Anda kayak gitu, ya tidak dapat Anda lihat siapapun. Maka ketika Anda tidak dapat melihat siapapun yang membentuk Anda, gak usah Anda cari ketika Anda ada di dunia. Berarti kita diciptakan mempunyai ketidakmampuan untuk melihat Tuhan dengan mata. Ingat itu dulu. Ya. Jadi kalaunya ada yang mengaku Tuhan turun di satu kota, bukan Tuhan, udah itu Bang. Kayak gitu. Ulang. Kalaunya abang ya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, maka abang harus tahu dan melihat Yesus itu membentuk Anda. Tapi faktanya kan nggak ada, kata Anda. Nggak ada kelihatan. Abang diciptakan di dalam rahim ibu abang itu nggak melihat apa-apa. Kan kayak gitu. Iya. Artinya apa Bang? Artinya apa? Kita memang diciptakan oleh Tuhan tidak melihat Tuhan dengan mata. Enggak. Jadi kalau kita dilahirkan di dunia, mata ini nggak bakal mampu melihat Tuhan. Jadi kalau ada yang namanya Tuhan nongol, itu Tuhan-Tuhanan gitu. Gitu. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala adil dia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Dia nggak nongol depan mata kita. Adil dia kepada seluruh manusia. Itu yang namanya Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan yang turun ke muka bumi di satu periode satu Masehi 30 tahun, hanya satu kampung yang lihat, ini Tuhan macam apa? Gitu. Nggak adil dia. Hanya satu kampung yang melihat dia. Bukan kayak satu gitu. kampung, Ustadz. Eh, Satu kampung itu nggak semua kenal sama dia, Ustadz. Makanya harus ada cium kudus dulu. kan gitu cara berpikir kita. Coba Anda renungkan ya, di diri Anda itu mana yang milik Anda sendiri? Kan nggak ada. Anda diciptakan Tuhan, Tuhannya yang menciptakan nggak kelihatan gitu. Berarti waktu di dunia ini ya kita diciptakan memang tidak bisa melihat Tuhan. Nggak bisa dengan mata ya, dengan mata telanjang kayak gini nggak bisa. Ya, nggak bisa karena apa? Mata kita yang mempunyai keterbatasan, bukan Tuhannya yang nggak ada, tapi mata kita yang mempunyai keterbatasan. Makanya saya bilang, sering saya sindir, yang pingin melihat Tuhan, coba lihat dulu telingamu tanpa cermin, bisa nggak? Nggak bakalan bisa Bang kita melihat telinga kita tanpa cermin. Artinya apa? Manusia ini terbatas. Allah menciptakan kita memang terbatas gitu. Tuhan menciptakan kita memang terbatas, tidak bisa melihat dia. Kayak gitu. Nanti kalau mau melihat dia nanti ada harinya gitu. Hari yang dipastikan di yaumil qiyamah. Makanya kayak gitu. Ini adalah bentuk keadilan. Kenapa dibilang adil? Karena dia tidak nongol di depan mata manusia gitu. Kalau ada Tuhan yang nongol depan mata manusia, wah gak adil udah. Manusia yang lain tidak bisa melihat Tuhan. Sedangkan
kita bisa melihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa yang gak adil? Jadi gugur. Oke. Kalau Tuhan nongol, berarti gugur keadilannya. Gitu. Oke bang, terus coba ambil satu pernyataan dari abang ya. Nah, yang kita lihat dan yang kita nggak lihat, yang abang bilang tadi kita ciptakan, tapi kita nggak bisa melihat siapa yang menciptakan kita, Betul? kan? Saya bertanya sama abang, Tuhan abang sama Tuhan aku sangat udah beda ya? Nah, bukan Beda. mengambil dari sisi yang lain, bukan dari yang, tapi cuma yang ambil pasti ada persamaan. Nah, kurasa abang juga nggak bisa lihat Tuhan abang. Ya jelas nggak bisa, Bang. Nggak bisa saya lihat dengan mata. Nah, jadi kenapa abang bilang kalau kita nggak bisa lihat berarti itu bukan Tuhan? Gini, Bang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat itu semuanya namanya makhluk. Bukan Tuhan. Ya kalau dilihat. Ya kita lihat, ya kita pikirkan itu semuanya makhluk. Ngerti? Iya, nah, udah ngerti. Terus? Tapi pertanyaan abang itu sangat apa tadi udah lupa aku ya bang, sama si apa yang tadi yang dikeluhkan abang. Nah, coba saya tanya balik. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, ada nggak Anda bikin sendiri? 99%, bukan 99, 100% nggak ada. Nggak ada. Ada nggak Yesus yang bikin ketika di rahim ibu Anda? Menurut kepercayaan, dia yang kasih. Kapan Yesus masuk rahim ibumu, Bang? Ya, bukan masuk sama rahim ibu, tapi bilang kan itu kan Tuhan aku itu adalah Tritunggal. Hilang lagi Uni. Bentar dulu, Bang. Kita ini membuktikan Tuhan yang menciptakan kita itu siapa, kan kayak gitu. Seperti itu. Waktu Anda di rahim ibu Anda melihat nggak Yesus menciptakan Anda? Iya jelas enggak. Namanya juga masih bilang apa? Masih nggak tahu entah apa kita masih di rahim ibu, masih bayi berarti bayi enggak bayi. Berarti kalau abang tidak bisa melihat, nggak melihat juga Yesus, berarti bukan Yesus pencipta Anda. Itu dulu Anda pegang. Karena Anda nggak melihat Yesus waktu di rahim ibu Anda nggak dapat melihat gitu. Berarti Yesus bukan pencipta Anda. Kayak gitu. Nah, jadi gini Bang ya, lalu siapa yang menciptakan kita? Jelas Tuhan kan? Jelas dia bukan manusia.